warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tema kajian tentang apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib dan sebelum isya. Saya mulai dari hadis riwayat Bukhari nomor hadis 24522. Hadisnya sering kita dengar. Saya baca matan hadisnya. Baina kulli adanaini shalah. Baina kulli adanaini shalah. Sesungguhnya di antara adzan dan qomat itu ada salat. Sesungguhnya di antara adzan dan qomat itu ada salat. Kali ketiganya Rasulullah bersabda, summa qala fis salisah, Rasul bersabda, liman syaa, bagi siapa yang mau. Jadi Nabi berulang kali mengucapkan inna baina adaina ini as-shalah. Sesungguhnya antara azan dan qomat itu ada salat. Di antara adzan dan qomat itu ada salat. Liman syaa, ketiga kalinya bersabda, bagi siapa yang mau. Hal demikian ini dimaksudkan bahwa Nabi gak mau kalau salat ini masuk ke dalam kategori salat wajib, karena salat ini mengiringi salat wajib. Jadi tidak mungkin ada salat wajib bergandeng dengan salat wajib. Yang kedua, Nabi menjelaskan bahwa ini kategorinya liman syaa, bagi siapa yang mau. Berarti ini masuk ke dalam kategori salat sunnah biasa. Jadi sebelum maghrib, sebelum isya itu ada. Nabi menyengaja sampai berucap dua kali, kali ketiganya bagi siapa yang mau. Ini menunjukkan betapa sholat ini diperhatikan oleh Nabi. Sampai diulang-ulang, berulang kali. Lalu ada penegasan bagi yang mau, bagi yang sempat dan bagi yang mampu. Bagi kita sesungguhnya ini ujian ketaatan. Ujian tentang bagaimana kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak mungkin dengan sholat sunnah. Dan antara adzan dan qomat itu adalah waktu yang mustajabah. Sementara sholat itu berupa doa. Nah, antara adzan dan qomat isilah dengan doa yang baik. Dan doa yang terbaik itu adalah dengan sholat. Berapa rakaat? Sholatnya adalah 2 rakaat. Rakaatani, 2 rakaat. Kalaupun waktunya masih panjang, maka kategorinya sudah bukan lagi sholat qobliyah, tapi namanya sholat mutlak kalau ingin ditambah. Ada hadis penggenap selanjutnya selain hadis riwayat Bukhari tersebut. Adalah hadis bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nomor hadis 2488, di mana di situ redaksi matanya, ma min sholatin mafrudatin, sesungguhnya tidak ada salat wajib illa kecuali wa baina yadai rakaatani, ada 2 rakaat salat sebelumnya. Hadis dengan kualitas sahih, dikeluarkan dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Jadi sesungguhnya antara adzan dan qomat itu ada sholat. Sebelum sholat fardu itu ada sholat. Jadi sebelum sholat subuh ada sholat, sebelum sholat zuhur ada sholat, sebelum sholat asar ada sholat, sebelum sholat maghrib ada sholat, sebelum sholat isya ada sholat. Berapa rakaat? Rakaatani, 2 rakaat. Adapun sebelum subuh dan sebelum zuhur masuknya ke dalam kategori sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Namun kalau sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya ini masuk kategori sebagai sunnah biasa saja. Makanya Nabi berkata bagi yang mau saja silakan mengerjakan. Cuma bagi kita karena ini sabda Nabi, maka kita usahakan untuk melakukannya. Apalagi yang namanya sholat itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 8864. Di situ diriwayatkan bahwa yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah, di hari akhirat, di yaumil hisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, fa in kana soluhat sayru amali. Kalau sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Fa in fasadat sayru amali. Kalau rusak, maka rusaklah seluruh amalnya.
Jadi sholat itu adalah kunci diterimanya amal. Sholat itu adalah awal pertama untuk dihisab. Dan dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, Yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza li malaikatihi. Allah berfirman pada malaikatnya, wa huwa a'lamu, sesungguhnya Allah itu lebih tahu. Tapi Allah berfirman, unduru, coba lihatlah, lis salati abdi, kepada salat hambaku, atammuha au naqsuha, apakah dia genap atau kurang. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan, kalau sempurna catat sempurna, masukkan surga. Wa in kana, dan bila itu intaqasa minha, kurang, pahala sholat wajibnya kurang, keutamaannya kurang, kehusuannya kurang, tumakninanya kadang lupa, kadang lalai, kadang ketinggalan. Kalau sudah begitu, maka Allah berfirman, unduru halil abdi minta tubu, coba lihat apakah dari hambaku itu dia rajin mengamalkan sholat-sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwun, kalau ia itu punya amalan sholat sunnah, punya pahala sholat sunnah, atimu li abdi faridatahu min tatawwihi, genapkan kekurangan dari pahala salat wajibnya, ambilkan dari sholat-sholat sunnahnya itu. Hadis ini menjadi penegas bahwa kalau kita ingin keutamaan, pahala, kesempurnaan salat wajib itu diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal baik dan menjadi kunci dari segala amal, maka rajinlah melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah salah satunya yang kadang sering orang tinggalkan itu adalah sebelum maghrib dan sebelum isya. Padahal sesungguhnya ini sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sampai berkatanya 3 kali. Dan sebetulnya bagi takmir itu sebaiknya cadangkan aja, artinya tunggu aja, kasih saja untuk jamaah itu barang 5 atau 7 menit. Karena begitu dengar adzan, jamaah yang agak jauh dikit dia perlu jalan kaki. Yang kedua, kalau masuk masjid ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau yang setelah wudhu, lalu dia ada syukrul wudhu. Jadi kalau 5 menit itu cukup, atau 7 menit lah itu cukup. 2 rakaat tahiyatul masjidnya, 2 rakaat qobliyahnya, atau 2 rakaat syukrul wudhunya ditambah dengan tahiyatul masjid ditambah dengan qobliyah, qobla maghrib dan qobla isya itu. Sehingga yang baru datang ada kesempatan, yang sudah ada di tempat bisa berdoa. Karena apa? La yaruddud doa bainal adzan wal iqamah. Karena doa antara adzan dan iqamah itu termasuk doa yang tidak ditolak, berarti mustajabah. Oleh karena itu dikasih kesempatan untuk makmum yang hadir itu dia menyampaikan doa, melantunkan doa, berdoa, karena itu waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi dan bermanfaat untuk kita, untuk jadi pegangan. Jadi kalau ada kesempatan untuk sholat sunnah kita akan lakukan. Karena apa? Karena sholat sunnah itu kalau ditinggalkan rugi, karena ini kesempatan tidak mungkin terulang kedua kali. Mumpung kita masih hidup, sebanyak mungkin kita kumpulkan bekal untuk sampai di negeri keabadian, agar kita bahagia di sana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.